Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ronaldisian SPD. Kali ini saya akan menyampaikan materi kelas 7 SMP, yaitu buku pengayaan fiksi dan non-fiksi. Yuk simak. Yang pertama, pengertian buku fiksi adalah buku yang ditulis berdasarkan imajinasi pengarang. Contoh buku fiksi yaitu filosofi kopi. Terus ada contoh buku fiksi lainnya yaitu novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, serta dongeng. Lalu ada unsur buku fiksi, ada sampul buku, kata pengantar, daftar isi buku, sistematika, cara penyajian, serta penggunaan bahasa. Selanjutnya ada buku non-fiksi, adalah buku yang ditulis berdasarkan data dan fakta. Salah satu contoh buku non-fiksi yaitu buku sejarah peradaban Hindu-Buddha. Lalu contoh buku non-fiksi lainnya yaitu ada buku sejarah, buku pengetahuan, buku pelajaran, buku geografi, buku motivasi, jurnal ilmiah, dan lain-lain. Kemudian unsur buku non-fiksi sama dengan unsur buku fiksi, yaitu ada sampul buku, kata pengantar, daftar isi buku, sistematika, cara penyajian, serta penggunaan bahasa. Selanjutnya, merangkum. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, menulis informasi umum buku, yaitu judul pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Yang kedua, membuat kerangka rangkuman yang mencakup seluruh isi buku. Yang ketiga, mengembangkan kerangka menjadi rangkuman yang utuh. Serta yang keempat, menyunting rangkuman. Contoh rangkuman berikut: judul buku, Anak Rembulan Negeri Misteri di Balik Pohon Kenari. Pengarangnya Joko Kelono. Penerbit PT Mizan Pustaka. Tahun terbit 2011, jumlah halaman 350 halaman. Suatu hari, Nono ditugaskan untuk membeli tahu goreng Kenjari ke tempat Mbah Pur, kakek buyutnya. Nono pun berangkat dengan sepeda. Nono mengambil jalan pintas menuju Njari. Di tengah perjalanan, ia berhenti sejenak untuk melihat sebatang pohon kenari besar di tepi kali Njari yang pernah diceritakan oleh Mbah Pur. Menurutnya, dahulu ada seorang anak bernama Trimo yang menghilang di dalam pohon kenari itu. Trimo menghilang ketika ia sedang berlindung dari serangan Belanda. Ia lenyap begitu saja, seolah-olah pohon besar itu telah menelannya. Nono beristirahat dan merendam kakinya di kali Njari yang dangkal. Sepedanya diparkirkan di pohon kenari tadi. Namun, ketika ia kembali, sepeda itu tidak ada. Ia pun dikejutkan dengan kedatangan seorang anak bernama Trimo yang memperingatkannya untuk bersembunyi. Akan tetapi, Kapitan Njari dengan mudahnya dapat menemukan tempat persembunyian mereka. Sadarlah Nono bahwa ia sedang berada di zaman Belanda. Pohon kenari besar tadi menghilang, digantikan oleh tenda-tenda, gerobak, kuda, serta orang-orang dan pasukan Belanda yang tiba-tiba berdiri mengelilinginya. Nono nyaris dihukum gantung gara-gara kaos Manchester United yang dikenakannya saat itu. Setelah itu, dia terperangkap di warung Bok Rimbi yang merupakan jelmaan iblis, berkawan dengan sekelompok semut hitam yang ternyata adalah segerombolan pencuri. Nono juga bertemu legenda Gunung Kelut, Mahesa Suro, dan Lumbu Suro, berjumpa dengan Sars, si putri Belanda yang dapat mengubah dirinya menjadi burung kenari, dan berhadapan dengan Sri Ratu yang dijuluki setan merah karena kekejamannya. Tiba-tiba, Nono diminta untuk memimpin perang yang disebabkan oleh konspirasi orang-orang dalam kerajaan. Selanjutnya, langkah-langkah mengomentari isi buku. Yang pertama, membaca buku yang akan dikomentari. Kemudian yang kedua, membuat pertanyaan berdasarkan unsur-unsur buku. Yang ketiga, menyusun penilaian buku yang berisi kelebihan dan kekurangan buku. Contoh ulasan, komentar tentang kelebihan buku.
Cerita petualangan dalam novel ini sangat menarik. Bahasa yang digunakan pengarang sederhana sehingga pembaca mudah memahami ceritanya. Kemudian ada contoh komentar tentang kekurangan buku. Akhir ceritanya kurang memuaskan karena terlalu banyak kebetulan yang membuat ceritanya agak dipaksakan. Buku ini cukup tebal sehingga bisa membosankan bagi yang tidak terbiasa membaca novel panjang. Demikian pembelajaran kita tadi mengenai materi kelas 7 mengenai buku fiksi serta buku non-fiksi. Nantikan materi selanjutnya di channel YouTube ini. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.